Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifana Khairunisa, NIM 1917202135 dari kelas 4 Perbankan Syariah C. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang alat analisis manajemen strategi, yaitu metrik BCG. Jadi metrik BCG itu adalah sebuah alat analisis bisnis yang digunakan untuk membantu perusahaan dalam mempertimbangkan peluang pertumbuhan dengan perencanaan strategis dengan jangka panjang dan menunjukkan portofolio produk perusahaan tersebut agar dapat mengambil keputusan untuk berinvestasi, mengembangkan atau menghentikan produknya. Jadi metrik BCG ini juga membantu perusahaan dalam menentukan pengalokasian sumber daya dan sebagai alat analisis dalam pemasaran merek, manajemen produk, manajemen strategis, dan analisis portofolio seperti yang tadi saya jelaskan. Dan kemudian metrik BCG ini terdiri dari metrik yang berukuran 2 baris kali 2 kolom atau terdiri dari 4 sel atau 4 kuadrannya. 4 sel tersebut itu pada dasarnya mewakili 4 portofolio produk perusahaan dari 2 dimensi klasifikasi bisnis bisnis unit, yaitu tentang relatif market share atau pangsa pasar relatif dan market growth rate, tingkat pertumbuhan pasar. Nah, dalam alat analisis metrik BCG ini terdapat beberapa kategori, yaitu ada bintang atau star, sapi perah atau cash cow, anjing dog, dan tanda tanya. Apa sih dari keempat itu? Nah, yang pertama itu star. Star itu adalah produk atau unit bisnis yang memiliki pangsa pasar yang dominan dan pertumbuhan yang cepat serta menghasilkan uang atau pendapatan yang besar. Nah, perusahaan itu sangat membutuhkan banyak investasi untuk mempertahankan posisi produk tersebut dan untuk pertumbuhan yang lebih lanjut. Jadi produk-produk di kategori star ini itu bisa kemungkinan berubah menjadi kategori sapi perah apabila mereka tetap dapat mempertahankan keberhasilan mereka hingga tingkat pertumbuhan yang mereka alami itu mengalami penurunan gitu. Dan yang kedua itu ada sapi perah atau cash cow. Apa sih itu? Yaitu produk atau unit bisnis yang merupakan pemimpin pasar. Jadi artinya itu menghasilkan uang atau pendapatan yang lebih banyak dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, pendapatan yang didapat pada tingkat cash cow ini biasanya itu digunakan sebagai pendanaan untuk penelitian dan pengembangan produk-produk baru yang masih berada di kategori tanda tanya, yaitu question mark, atau membayar hutang perusahaan itu serta membayar dividen kepada pemegang saham. Selanjutnya yang ketiga itu ada dog atau anjing. Apa sih? Yaitu kita tahu ya bahwa dog atau anjing itu dikenal dengan istilah hewan peliharaan yang termasuk pada kategori ini, yaitu maksudnya adalah produk atau unit bisnis yang memiliki pangsa pasar rendah dan mengalami tingkat pertumbuhan yang rendah. Produk-produk pada kategori ini biasanya hanya memberikan kontribusi keuntungan yang sangat rendah atau bahkan harus mengalami kerugian. Namun pada umumnya kategori ini merupakan beban bagi perusahaan karena dapat menguras waktu manajemen dan sebagian besar sumber daya perusahaan. Jadi unit bisnis atau produk yang telah berada pada kategori ini tuh biasanya akan mengalami pengurangan investasi atau likuidasi oleh manajemen perusahaan, karena ya kita ketahui ya
ya tadi bahwa ini hanya memberikan kontribusi, keuntungannya itu yang sangat kecil kayak gitu. Nah, terus yang keempat itu ada question mark atau tanda tanya. Jadi kategori ini kadang-kadang disebut dengan problem children atau wildcat. Termasuk dalam kategori question mark ini adalah produk atau unit bisnis yang memiliki proses pertumbuhan yang tinggi, tetapi pangsa pasarnya itu lebih masih rendah. Jadi dan penghasilannya yang didapatkan itu umumnya tidak sebanding dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Dengan tanda kutip, yaitu lebih banyak pengeluaran daripada pendapatan gitu. Namun karena prospek pertumbuhannya itu yang sangat besar, sehingga berpotensi untuk berubah menjadi star atau bintang. Nah, kayak gitu. Lalu selanjutnya yaitu ada tahap perkenalan atau introduction. Apa sih tahap perkenalan itu? Yaitu tahap pertama dalam siklus hidup produk, di mana produsen kita memperkenalkan produk barunya kepada pasar atau masyarakat umum. Nah, di dalam tahap perkenalan ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama itu produk baru diluncurkan ke pasar, omset penjualan yang masih rendah, kapasitas produk yang masih rendah, biaya per unit itu yang masih tinggi, cash flow itu masih negatif, distributor berkemungkinan itu enggan untuk mengambil produk yang masih belum terbukti akan kualitasnya. Strategi yang sering digunakan dalam tahap pengenalan ini yaitu yang pertama mendorong adopsi pelanggan, yang kedua menggunakan strategi harga peluncuran atau harga penetas begitu. Jadi masih awal. Yang selanjutnya itu distribusi yang terfokus, yaitu masih pada wilayah yang terbatas seperti itu. Terus yang kedua itu ada tahap perkembangan. Dalam tahap perkembangan ini yaitu tahap di mana produk yang diperkenalkan sudah dikenal dan diterima oleh konsumen. Di tahap perkembangan ini juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, untuk memperluas pasar, omset penjualan yang naik signifikan, lalu meningkatkan kapasitas produksi, produk mulai diterima oleh pasar, lalu biaya per unit akan turun ke skala yang ekonomis. Adapun strategi yang sering dilakukan pada tahap perkembangan ini yaitu membuat iklan yang menciptakan kesadaran akan pemilihan produk dan memperkuat branding atau merek, lalu memperbanyak saluran distribusi dan memperluas cakupannya. Selanjutnya, meningkatkan kualitas produk dan menambah fitur-fitur yang baru pada produk yang kita pasarkan. Selanjutnya, menurunkan harga produk untuk sedikit menarik pembeli gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada tahap pendewasaan, yaitu tentang peningkatan omset penjualan yang mulai melambat, bersaing dengan ketat, dan berjuang dalam kita bagaimana merebut pangsa pasar dengan pesaing-pesaing yang lain. Dan adapun ciri-cirinya yaitu kapasitas produksi yang tinggi, memiliki laba yang besar bagi mereka yang dapat memimpin pasar, dan cash flow itu akan berada di dalam kondisi positif. Yang terakhir itu harga produk mulai turun. Di strategi yang sering dilakukan pada tahap kedewasaan itu yaitu memperbaiki atau memodifikasi produk dan memperbanyak pilihan, seperti kita merubah atau memperbanyak pilihan model, warna, rasa, atau estetikanya itu kita bisa memperbanyak modifikasinya. Selanjutnya, meninggalkan varian produk yang tidak laku atau tidak kuat di pasar gitu. Terus kapasitas produk yang
pada menuju kondisi yang rasional, lalu menerapkan harga yang lebih bersaing menggunakan iklan. Selanjutnya, yang tahap selanjutnya itu ada tahap penurunan. Pada tahap penurunan ini yaitu ada tahap penjualan dan keuntungan itu akan semakin menurun, dan jika tidak melakukan strategi yang tepat, produk yang ditawarkan itu mungkin akan hilang dari pasar. Nah, ciri-ciri tahap penurunan ini yaitu laba menurun signifikan dan cash flow itu akan melemah, dan pasar menjadi jenuh, akan banyak pesaing yang keluar dari pasar, dan kapasitas produksi akan menurun. Nah, bagaimana sih agar itu kita bisa tangani? Strateginya yaitu melakukan promosi untuk mempertahankan pelanggan yang setia, mempersempit saluran distribusi, dan menurunkan harga uang untuk menjaga daya saingnya. Selanjutnya, bagaimana sih strategi setelah menganalisis metrik BCG ini? Yang pertama itu ada build atau membangun, yaitu meningkatkan investasi pada produk atau unit bisnis agar dapat meningkatkan pangsa pasar. Strategi ini biasanya digunakan untuk mendorong produk-produk dalam kategori question marks menjadi star dan akhirnya akan menjadi cash cow. Yang kedua itu ada hold atau mempertahankan, yaitu strategi untuk mempertahankan produk-produk agar tetap pada kondisi yang sama. Strategi tersebut itu biasanya digunakan pada kategori star. Yang ketiga ada harvest atau memanen, yaitu strategi untuk mengurangi investasi dan mencoba untuk mendapatkan uang tunai semaksimum mungkin dari produk, atau kita dapat meningkatkan profitabilitas secara keseluruhan. Strategi ini biasanya digunakan pada produk-produk atau unit bisnis yang ada di kategori cash cow. Yang keempat itu ada divest atau melakukan divestasi, yaitu strategi melakukan penutupan usaha atau likuidasi terhadap unit bisnis atau produk yang mengalami kerugian atau produk yang memiliki pangsa pasar itu rendah. Strategi divestasi ini biasanya dilakukan pada produk atau unit bisnis di kategori DUX gitu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi alat analisis metrik BCG. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.